Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Nurfadila dari Pendidikan Kimia 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat keperiodikan unsur. Nah, sebelum beranjak ke sifat periodik unsur, pasti kalian kenal bukan dengan gambar yang satu ini? Yap, benar. Ini adalah tabel periodik unsur. Nah, di tabel periodik unsur ini, kalian pasti akan mengenal yang namanya periode dan golongan. Oke, kita ulas kembali apa sih periode dan golongan itu. Nah, periode adalah baris horizontal pada tabel periodik unsur. Nah, dalam satu periode, unsur-unsurnya memiliki jumlah kulit yang sama untuk menyimpan elektron. Nah, sedangkan golongan adalah kolom vertikal pada tabel periodik unsur. Nah, dalam satu golongan ini, unsur-unsurnya memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan memiliki sifat yang serupa. Nah, setelah kita ingat kembali apa itu periode dan golongan, maka kita beranjak ke slide selanjutnya. Apa itu sifat periodik unsur? Oke, di sini sifat periodik unsur merupakan sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, di sifat periodik unsur ini berkaitan dengan nomor atom. Oke, nomor atom adalah jumlah proton suatu atom. Maka jika dilihat di gambar nomor atom dilambangkan dengan Z, sedangkan yang A adalah nomor massa. Yap, nomor massa adalah jumlah total proton dan neutronnya. Jadi, jika di sini diberikan contoh untuk unsur magnesium, dapat dilihat bahwa magnesium memiliki nomor atom sejumlah 12 dan nomor massanya adalah 24,3. Nah, di sini adalah sifat-sifat periodik unsur yang ada pada suatu atom, terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Baik, kita akan ulas satu persatu. Nah, di sini ada jari-jari atom. Jari-jari atom ini sama halnya dengan jari-jari lingkaran yang selama ini kita pelajari dalam matematika. Jari-jari atom ini merupakan jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya. Nah, jari-jari atom ini memiliki kecenderungan, yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dikarenakan semakin ke bawah, jumlah kulit atom akan semakin banyak. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin ke kanan akan semakin kecil dikarenakan muatan inti atom semakin banyak, namun jumlah kulitnya tetap. Kemudian di sini ada energi ionisasi atau potensial ionisasi. Nah, energi ionisasi adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Sama halnya dengan jari-jari atom, energi ionisasi ini memiliki kecenderungan, yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur akan semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar. Nah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar akan semakin lemah dan energi ionisasinya akan berkurang. Nah, sedangkan pada periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi ini akan semakin besar. Nah, dikarenakan jari-jari atomnya yang semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar akan semakin kuat dan energi ionisasinya akan bertambah. Selanjutnya di sini ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Sama halnya dengan jari-jari atom dan energi ionisasi, afinitas elektron juga memiliki kecenderungan, yaitu dalam suatu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron akan semakin kecil dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap berkurang sehingga afinitasnya berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron ini akan semakin besar dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap akan semakin bertambah sehingga afinitasnya juga akan bertambah. Nah, selanjutnya di sini juga ada keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka elektron
cenderung semakin berkurang. Dan sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifan cenderung akan bertambah.